Mengenal Kartini Manopo, istri tersayang Soekarno yang tertutup dan terhormat. Kartini Manopo adalah salah satu istri Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno yang jarang dikenal publik. Wanita asal Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara ini memiliki kisah cinta yang unik dengan sang proklamator. Kartini Manopo lahir pada 19 Maret 1931 di kota Mobagus, Sulawesi Hindia Belanda. Dia terlahir dari keluarga terhormat. Ayahnya seorang bangsawan Bolaang Mongondo yang juga menjadi kepala daerah setempat. Kartini Manopo menempuh pendidikan di sekolah Belanda dan kemudian bekerja sebagai pramugari Garuda Indonesia. Pertemuan pertama Kartini Manopo dengan Soekarno terjadi saat keduanya melihat lukisan karya Basuki Abdullah. Manopo yang juga berprofesi sebagai model ternyata pernah menjadi model lukisan Basuki Abdullah. Dari sini benih cinta Bung Karno kepada Manopo mulai tumbuh. Pada tahun 1959, Basuki Abdullah menggelar pameran lukisan. Di saat yang sama, Presiden Soekarno juga hadir di pameran tersebut. Saat itu Presiden melihat sosok wanita di kanvas Basuki Abdullah yang berjudul Lady with Kebaya. Dari sinilah tumbuh cinta Soekarno kepada Manopo. Soekarno kemudian mencari tahu sosok wanita yang menjadi model lukisan Basuki Abdullah. Setelah tahu bahwa wanita tersebut adalah Manopo, ia memerintahkan kepada Sekretaris Negara untuk menyurati pihak maskapai Garuda. Sejak saat itu, Kartini Manopo tak pernah absen tiap kali Soekarno pergi ke luar negeri. Keduanya saling jatuh cinta dan kemudian menikah secara diam-diam. Pernikahan mereka tidak diketahui oleh banyak orang, termasuk keluarga Kartini Manopo sendiri. Hal itu lantaran dirinya berasal dari keluarga terhormat di Sulawesi Utara, di mana keberadaan istri kedua atau ketiga adalah hal yang tabu. Kartini Manopo juga tidak pernah tinggal di Istana Negara bersama Soekarno dan istri-istri lainnya. Kartini Manopo dan Soekarno dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Totok Suryawan Soekarno Putra pada tahun 1967. Totok adalah anak bungsu Soekarno dari 9 anaknya. Totok mengikuti jejak ayahnya menjadi seorang politisi dan pernah menjadi anggota DPR RI dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Kartini Manopo cenderung tertutup tentang kehidupan pribadinya. Dia jarang muncul di depan media dan tidak banyak berbicara tentang hubungannya dengan Soekarno. Dia tetap setia dan mencintai Soekarno hingga akhir hayatnya. Kartini Manopo wafat di Jakarta pada 14 April 1990 dan dimakamkan di pemakaman umum di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Kota Mabagu Timur. Makamnya sering dikunjungi oleh para pengagum Soekarno dan keluarganya. Kartini Manopo adalah salah satu sosok wanita inspiratif yang pernah menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia.